Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizky 04. Hari ini kita akan berkenalan dengan komponen pemrograman. Buat apa kita belajar komponen pemrograman? Ya, dalam membentuk suatu pemrograman, kita harus melakukan pengetikan sintaks atau penulisan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kaidah pemrograman. Jadi, ketepatan penulisan data pada variabel atau konstanta itu sangat membutuhkan pemakaian memori. Jadi, terlalu banyak sintaks yang diketik yang tidak perlu, tidak sesuai dengan kaidahnya, akan menghasilkan penggunaan memori yang cukup besar yang bisa menyebabkan salah satunya bug. Hari ini kita akan belajar tentang seperti apa komponen pemrograman itu. Oke, pertama kita kenalan dulu dengan tipe data. Jadi jenis data yang digunakan dalam variabel merupakan bagian penting dalam pengkodean pemrograman komputer. Nah, tipe data yang diterjemahkan sebagai suatu klasifikasi jenis data dari variabel atau objek yang terdapat dalam pemrograman komputer. Nah, secara garis besarnya, tipe data dalam Pascal itu ada 3 kategori. Nah, yang pertama itu ada tipe data tunggal, kemudian tipe data pointer, dan kemudian tipe data terstruktur. Nah, kita kenalan dulu dengan tipe data tunggal. Apa sih itu tipe data tunggal? Tipe data tunggal diklasifikasikan menjadi tipe data standar dan user definite. Nah, kita kenalan dulu dengan tipe data standar. Tipe data standar ini banyak dijumpai dalam berbagai bahasa pemrograman. Ada 4 tipe data standar. Yang pertama adalah integer. Integer ini sendiri termasuk dalam kategori yang berupa bilangan bulat dan cocok digunakan untuk variabel-variabel seperti total, gaji, alamat, tahun, dan sebagainya. Terus kedua ada tipe data real. Nah, tipe data real sendiri adalah tipe data yang berisi bilangan yang bisa membuat angka yang menggunakan angka koma atau bilangan desimal. Dan yang ketiga ada tipe data karakter. Jenis tipe data yang menyimpan karakter berupa angka maupun huruf dan hanya menyimpan satu karakter saja. Tipe data jenis ini meliputi char dan string. Kemudian yang terakhir ada tipe data yang keempat, yaitu tipe data boolean. Jenis tipe data yang memiliki nilai true atau false. Jadi tipe data ini umumnya digunakan variabel yang hanya memiliki nilai benar atau salah. Yang kedua ada tipe data user definite. Nah, tipe dasar user definite ini sendiri dibuat oleh programmer sesuai dengan kebutuhan dia sendiri. Nah, tipe data ini diklasifikasikan lagi menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian yang pertama adalah enumerated. Enumerated dapat dilihat dari contoh ini. Nah, di situ ada tipe weton. Type-nya atau type datanya adalah weton. Kemudian isinya apa? Ada pon, ada wagi, ada kliwon, ada lebih, ada paing. Nah, variabelnya adalah nama wetonnya. Jadi nanti kita panggil dari nama weton. Nah, biasanya setelah nama weton titik 2 itu adalah tipe data standar yang digunakan, misalnya integer, real, karakter, boolean. Nah, di sini karena tipe data kita buat sendiri, di sini tipe data yang sudah kita buat sebelumnya adalah weton. Jadi di baris kedua di situ adalah var-nya titik 2, weton, dan titik koma. Nah, kemudian yang kedua ada subrange. Tipe data subrange ini digunakan untuk mendefinisikan beberapa nilai dari tipe data tertentu. Nah, misalnya dalam membuat tipe data nilai Y yang isinya integer dari angka 1 sampai dengan 100. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini tipenya sudah kita bentuk sebagai tipe nilai Y sama dengan 1.100. Nah, jadi di sini menginformasikan bahwa tipe dari nilai Y itu adalah bilangan integer dari angka 1 sampai dengan 100. Nah, variabelnya di sini adalah sesuai dengan tipe yang sudah kita buat sebelumnya, tipe data yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nilai Y. Jadi variabel nilai fisika titik 2 nilai Y. Untuk contoh lainnya kalian bisa lihat di website saya. Dan kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah tipe data pointer. Tipe data pointer hanya menyimpan satu nilai saja. Ada terdapat perbedaan mencolok dengan tipe data standar dan tipe data user definite. Apa sih? Ya, satu adalah tipe data jenis ini hanya berfungsi menunjukkan pada alamat memori yang digunakan satu variabel menggunakan tipe data tertentu. Yang ketiga ada tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur sendiri dari data-data tunggal yang diorganisasikan oleh tipe data terstruktur tertentu. Jadi, tipe data tersebut dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Jadi misalnya gini, sebuah data nilai tes 25 anak, programmer tidak akan membuat 25 variabel masing-masing.
untuk menyimpan masing-masing nilai tersebut. Jadi untuk mengumpulkan semua variabel dalam satu wadah dengan menggunakan tipe data terstruktur, jenis-jenis data terstruktur itu yang biasa digunakan ada 3. Yang pertama ada array. Array sendiri digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Terus yang kedua ada tipe data report, digunakan untuk menampung data-data dengan tipe yang berbeda. Yang ketiga adalah tipe data file. Nah, tipe data file ini adalah data input dan output dari suatu program yang dapat disimpan dalam bentuk file berekstensi txt atau teks. Nah, data file tersebut juga dapat dibaca dan diedit menggunakan Pascal. Setelah tipe data, yang kedua ada variabel. Nah, variabel sendiri identik dengan satu nama atau simbol untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, nama variabel yang diberikan oleh programmer berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan tujuan untuk melakukan manipulasi program. Variabel ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari solusi permasalahan. Misalnya untuk mengetahui volume tabung yang memiliki rumus V R kuadrat T, maka tentu membutuhkan variabel yang mewakili volume, jari-jari, tinggi, dan V sebagai konstanta. Beberapa jenis pemberian nama variabel yang benar biasanya diantaranya itu jari itu ditulis dengan jari 2, kemudian ada luas persegi, ada luas underscore segitiga, vol underscore balok, dan report free. Nah, kenapa menggunakan penulisan variabel yang seperti ini? Ingat, dalam penulisan variabel tidak boleh ada spasi. Jadi, dalam penulisan variabel itu semua menyambung, tidak ada spasi, tidak ada karakter yang sulit untuk dibaca sebagai variabel. Jadi di sini seperti jari-jari, jari 2 boleh, untuk luas persegi juga boleh menggunakan huruf besar kecil, itu tidak berpengaruh, dan untuk luas segitiga di sini menggunakan underscore agar tidak ada variabel yang dibaca lebih dari satu kata. Jadi dia harus satu kata dengan menggunakan underscore. Nah, yang ketiga ada konstanta. Pemberian nilai variabel dapat dilakukan melalui input atau perintah baca maupun dari pernyataan assignment pemberi nilai. Nah, variabel sendiri ditentukan dari kebutuhan inputnya, outputnya, dan segala sesuatu yang dilibatkan dalam pengolahan input supaya menjadi sebuah output. Nah, sebab itu nilai variabel bisa dirubah-rubah dalam proses yang dijalankan. Jadi gini, misalnya yang diketahui adalah nilai V adalah tetap dan tidak berubah selama perhitungan, maka V yang diwakili dengan variabel V akan dideklarasikan sebagai konstanta. Sehingga konstanta identik dengan variabel yang memiliki nilai tunggal dan tidak dapat berubah ketika program sudah dieksekusi. Variabel konstan memiliki tipe data tertentu yang menyesuaikan nilai yang diberikan dalam deklarasi konstanta. Nah, untuk kode sintaks deklarasi konstanta adalah seperti ini. Nah, untuk implementasi deklarasi konstanta akan saya berikan contoh di dalam website saya. Dan yang keempat ada operator. Operator identik dengan sebuah simbol yang memberitahukan compiler untuk melakukan operasi matematika dan logika. Nah, jenis-jenis operator dalam pemrograman Pascal biasa digunakan adalah yang pertama ada aritmatika. Operator aritmatika identik dengan operasi hitung dari bilangan-bilangan. Terdapat dua jenis tipe data bilangan, yaitu integer dan real. Operator-operator yang berlaku di keduanya hampir sama kecuali pada bagian pembagian. Nah, untuk real sendiri karena tadi sudah kita berkenalan, real bisa untuk menghitung bilangan desimal. Jadi untuk pembagian biasanya menggunakan jenis tipe data real. Nah, yang kedua ada operator yang relasional. Operator relasional identik dengan operator yang menghubungkan nilai dari variabel. Hasil ekspresi dengan operator ini adalah nilai kebenaran. Jadi isinya hanya true or false. Jadi true atau false. Jadi benar atau salah. Yang ketiga ada boolean. Operator boolean identik dengan operator yang digunakan pada sebuah statement atau pernyataan. Yang kelima ada ekspresi. Ekspresi identik dengan transformasi nilai menjadi keluaran atau output yang dilakukan melalui suatu komputasi atau perhitungan. Nah, ekspresi terdiri atas operan dan operator. Sedangkan hasil evaluasi dari sebuah ekspresi berupa nilai yang sesuai dengan tipe operan yang digunakan. Jenis-jenis ekspresi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ekspresi aritmatika. Yang kedua ada ekspresi logika menggunakan operator boolean. Yang ketiga ada ekspresi perbandingan relasional. Apa bedanya? Ekspresi aritmatika
Ekspresi aritmatika menggunakan operator aritmatika yang dikategorikan menjadi operator biner dan uner. Untuk ekspresi logika identik dengan sebuah perintah yang akan mengeksekusi suatu perintah tertentu bila kondisi tertentu terpenuhi. Operator boolean digunakan untuk menghubungkan dua buah ekspresi logika, misalnya operator AND digunakan untuk menghubungkan dua buah ekspresi logika dan hasilnya true jika kedua ekspresi tersebut bernilai benar. Dan selanjutnya ekspresi perbandingan antara relasional. Ekspresi relasional identik dengan ekspresi dengan operator kurang, lebih, sama dengan, not, and, or, XOR yang menghasilkan nilai bertipe boolean true atau false. Cukup sekian tentang perkenalan komputer pemrograman hari ini. Ikuti terus pembelajaran selanjutnya di Rizky 04 dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.